Ya, klien kita kali ini namanya adalah Tari, umurnya kurang lebih 30 tahun. Dia bekerja sebagai manajer di perusahaan properti yang ada di Jakarta. Ya, sekarang ini kita mau ketemuan sama klien kita ya. Dia udah menunggu di kafe yang kita sudah janjian. Kita ketemu sama dia ya. Halo. Halo Tari, apa kabar? Iya, baik. Mandala. Dulu? Iya. Tari, kita sempat baca keinginan kamu, ya tujuan kamu ikut program ini. Tapi sebelum itu mungkin kamu bisa cerita mungkin supaya kita lebih paham lagi. Jadi tuh gini Mas, aku sejak umur 3 tahun itu aku ditaruh di panti asuhan sama bibi aku. Dan aku tuh nggak tahu kenapa penyebabnya. Dan aku tuh cuma dikasih ini, kalung ini. Tari ternyata dari umur 3 tahun dia itu dititipkan oleh seseorang di panti asuhan. Saat ini umur Tari kurang lebih 30 tahun. Dia itu pengen tahu siapa ibunya, siapa keluarganya, dan di mana mereka. Terus orang tua kamu nggak pernah nengokin kamu sekali? Nggak pernah nengokin, dan aku emang nggak pernah tahu siapa orang tua aku. Dan akhir-akhir ini tuh aku udah 3 kali gagal buat menikah. Dan aku rasa tuh ini ada ini deh kaitannya sama batu ini. Kenapa kok bisa kamu yakin tiba-tiba ada hubungannya dengan batu itu? Aku tuh selalu dapet mimpi. Mimpi dia didatengin seorang perempuan gitu. Dan aku ngerasa tuh ada kaitannya sama ini. Jadi Tari ini bilang dia sering bermimpi. Dia ditemuin sama ibu-ibu tua yang katanya ibu tua itu ngeliatin dia dan menginginkan sesuatu. Ini pasti ada sesuatu, Mas, yang menyebabkan aku gagal pernikahan. Karena aku juga sudah nanya sama paranormal. Sempet aku ke orang pintar. Dan dia bilang tuh ini emang ada sesuatu, Mas. Tujuannya baik, mencari keluarga dan kemudian memberitahukan sama keluarganya kalau dia mau menikah dan ada wali nikahnya. Tapi kalau tujuannya cuman gara-gara penasaran dengan kalung itu dan menyebabkan gagalnya pernikahan, itu menurut gue sih nggak bener. Kamu juga udah nanya sama Ibu Kusmini itu Tahu tentang tentang kalung kalung ini? kamu nggak? Dia cuma bilang ini peninggalan dari ibu aku. Makanya Panti asuhannya. Misi, Pak. Pak. Bapak bisa bertemu dengan Ibu Rustininya? Masih keperluannya apa ya, Mbak? Saya mau nanya-nanya aja sama dia. Oh, gitu. Iya. Ini kebetulan sekarang ini kita ketua panti itu sudah ganti, bukan Bu Rustinya lagi. Iya. Satpamnya bilang Ibu Rustinya udah nggak kerja di sini, Mas. Loh, terus kemana? Kenapa nggak kerja di situ lagi? Padahal 3 tahun yang lalu dia masih kerja di situ. Satpamnya sendiri bilang dia nggak tahu kenapa. Coba tanya sama kepala panti asuhan yang baru. Ada kok, Mas, orangnya. Kita ketemulah sama kepala panti asuhan yang baru. Ya, Ibu, jadi kita itu mau ngebantuin Mbak Tari. Dia dulu pernah dibesarkan di sini. Dan dia itu dekat sama namanya Ibu
Ibu Rustini. Rustini. Nah, kita itu pengen ketemu sama Ibu Rustini. Jadi gini, Ibu Rustini itu kebetulan sudah tidak bertugas di sini dan saya yang menggantikan beliau. Dia itu sudah sekitar mungkin 3 tahun yang lalu sudah tidak bekerja di sini lagi. Oh begitu, sekarang kemana Ibu Rustininya? Mungkin dia sudah pindah ke mana gitu ya. Ini gue berharap kita bisa mendapatkan langsung informasi yang kita inginkan. Tapi ternyata pas ketemu sama kepala panti asuhannya, lagi-lagi kepala panti asuhan ini nggak mau ngasih informasi yang kita minta. Dia bilang karena di sini ada kejadian mas, 2-3 hari yang lalu sama mas kondisinya. Ada orang yang datang tiba-tiba ke sini juga menanyakan Menanyakan siapa dia? Nanya siapa Ibu? tentang Ibu Rustini juga. Menanyakan tentang Rustini ini siapa? Ngakunya dari mana? Saya kurang tahu kalau itu. Dan setelah Laki-laki perempuan? laki-laki. Dan kemudian setelah orang itu datang malamnya panti asuhan kami diobrak-abrik mas, data-data dibuang sana kemari seperti mencari sesuatu mas. Tapi saya tidak tahu siapa pelakunya. Mereka nggak nyolong sesuatu atau ngambil sesuatu nggak? Tidak ada yang hilang sih kebetulan. Kok bisa? Siapa 2 orang itu? Tapi kita beda bu, kita nggak sama mereka dan kita nggak tahu siapa mereka. Jadi gini bu, Mbak Tari ini dia pernah tinggal di sini sebagai anak yatim piatu. Sini ibu bisa cek kok datanya ada. Ibu juga ngerti kan di posisi saya. Tapi benar, Mbak Tari pernah tinggal di sini. Iya Ibu, silakan Ibu cek aja nama saya Tari Sulistini. Udah, aku tuh udah minta ya pokoknya berbagai cara lah, tapi dia tetap kayak nyembunyiin gitu mas. Alasannya apa? Aku udah bilang aku pengen tahu di mana orang tua aku. Ya dia nggak mau ngasih tahu itu alasannya apa? Itu yang aku nggak tahu. Jadi tuh dia ya kalau menurut aku ya dia tuh kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Pas kita lagi asik ngobrol, tiba-tiba. Apa sih bro? Mobil kita dipepet dan dipotong jalannya, diberhentikan di situ sama mobil seseorang. Apa ini? Apa orang itu? Ah, sebentar. Orang apa dia? Orang apa enggak? Ngapain dong? Tiba-tiba 2 orang badannya gede-gede keluar, buka pintu seenaknya, dobrak jendela, bawa keluar. Apa nih? Enggak, lu mau apa nih? Ini apa? Ngapain? Ini. Mau apa nih? Ya? Lu mau apa? Gue kaget di situ, gue berontak, gue berusaha untuk mempertahankan Tari karena dia klien gue tahan di situ, gue tendang di situ, dia jatuh, jungkir, bangun lagi. 2 orang ini orang gue. Jatuh juga di situ. Tim akhirnya bantuin semuanya, keadaan semakin kacau di sini. Tolongin Tari, selamatin dia, lindungin dia pokoknya. Jangan sampai dibawa kabur sama 2 orang itu.
Wah, chaos di situ, suasana rame di situ. Orang-orang banyak yang bantuin di situ. Nah, dua orang ini terdesak. Dia takut, dia panik karena terdesak. Akhirnya dia buru-buru lari menuju mobil yang sudah standby nungguin dia. Kita kejar, mobil itu kenceng banget larinya. Siapa tadi? Siapa itu? Nyerang dia tadi. Kenapa dia tiba-tiba datang mepet mobil kita dan nekat mau nyulik dan mau ngambil Tari? Siapa dua orang itu? Nyari kamu? Kamu nyari Tari, tapi aku gak kenal. Ini berarti ada yang membuntutin kita dari awal datang ke panti asuhan sampai mau menuju ke Ibu Rusti ini. Atau mungkin bahkan dari awal ketemuan. Gimana sih, masa nggak ada yang tahu dibuntutin kayak gitu? Payah kalian semua ini. Udah jelas-jelas kita dibuntutin. Kalian nggak ngerasa apa? Coba sekarang mendingan kita lebih hati-hati deh. Ini bukan sembarangan yang kita hadapin ini. Mereka ini pasti orang bayaran. Ini gue yakin dia pasti nggak akan berhenti sampai di sini. Mas, tolong lanjutin lah, Mas. Jadi gini, bukannya gue nggak mau. Ini resikonya sama kita semua ini. Tim gue bisa kenapa-kenapa, kamera gue juga bisa kenapa-kenapa. Ya kita semuanya.
menuju ke rumahnya Ibu Rustini. Dan waktu sampai di rumahnya nggak terawat. Udah nggak kayak rumah. Udah lama sepertinya nggak dihuni. Apa tadi situ, Pak? Kok ada bunyi-bunyi kayak gitu? Suara apaan? Enggak, di dalam siapa? Bener alamatnya bener nggak sih? Astagfirullah. Bener sih alamatnya? Keluar seseorang di situ bawa pentungan, mukul kita semuanya. Gua kena pukul, kameramen juga dipukul semuanya. Dia marah ngusir kita semuanya. Siapa orang ini? Udah gue, tenangin bisa nggak? Tenangin, pegang dong. Nggak jauh dari sini lurus, sebelah kanan ada masjid di situ. Tinggal sama siapa di sana Ibu? Sama anak. Tinggal sama anaknya. Dapat alamatnya Ibu Rustini tinggal sama anaknya, kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Udah lama Ibu nggak ketemu, udah tambah cantik aja. Kangen sama Ibu Rustini. Dia merasa kesepian sama dia, nggak punya siapa-siapa. Ibu Rustini dianggap sebagai ibunya sendiri. Tapi dia tetap ingin ketemu ibunya. Di mana ibu saya? Siapa yang menitipkan saya? Tolong Ibu, tolong. Tari mau tahu siapa orang tua Tari, Ibu. Aduh, ceritanya panjang Tari. Tari mohon Ibu ceritain, Tari mau tahu. Itu kan hak Tari buat tahu siapa orang tua Tari. Katanya nggak boleh cerita sama siapa-siapa Nenek. Jadi tolonglah Ibu. Gimana ya? Tolong Ibu. Karena terus memohon, terus meminta, akhirnya Ibu Rustini ini tergerak hatinya. Dia cerita,
waktu dulu dari umur 3 tahun dia diamanahkan sama seorang pengasuh namanya Ibu Otik. Sekarang Ibu Otiknya kemana? Ibu Otiknya pulang kampung. Setelah dia ninggalin Neng Tari. Kampungnya di mana Ibu? Mana ya? Jauh, Neng. Desa Lembur. Tapi di mana ya? Di Sukalarang, Neng. Desa Sukabumi. Bisa lembur. Sukalarang, Sukabumi. Iya. Siapa Ibu Otik? Akhirnya kita dikasih alamatnya Ibu Otik, yaitu di Sukabumi. Letaknya lumayan jauh dari rumahnya Ibu Rusti ini. Karena Sukabumi tempatnya jauh banget, akhirnya kita berusaha untuk mempersiapkan diri. Ya udah besok aja kita ke Sukabuminya. Kita persiapkan kebutuhan kita karena perjalanan jauh. Besok pagi-pagi kita menuju ke sana. Ya sekarang kita lanjut pencarian ya ke daerah Sukabumi untuk mencari di mana keberadaannya Ibu Otik. Kita udah dapat alamatnya, ya walaupun kita nggak tahu orangnya seperti apa, fotonya juga. Mas, kayaknya saya lupa bawa kalungnya deh. Pas perjalanan menuju ke Sukabumi, udah lumayan seperempat perjalanan, tiba-tiba Mas, Mbak, ada yang ketinggalan. Apa itu? Kalung pemberian ibu saya, Mas, ketinggalan di rumah. Pas masuk ke dalam rumah, masalah belum berakhir. Rumahnya ternyata semuanya berantakan. Pintunya dijebol, dibobol maling. Pintu depan, pintu belakang, kamarnya diacak-acak. Barang-barang semuanya diberantakin. Seperti mencari sesuatu. Acak-acak ada yang masuk ke sini. Coba lihat ada jebol pintunya nggak? Pasti ada dibobol tuh. Pintunya jebol, Bang. Jebol kan? Pintu jebol. Ini pasti, nggak salah lagi, pasti perbuatan orang-orang itu. Orang yang sama, pelakunya sama, dan pengen mencari sesuatu. Kalau dari Kamu tahu di mana? Hah? Ini kayaknya orang yang sama ini ngacak-ngacak nih pasti. Orang yang semalam itu datang lagi nih. kayak gini maksudnya apa sih? Dia sampai ke dalam sini nih ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak semalam. Udah ketemu belum kalungnya? Udah ketemu? Udah. Alhamdulillah, untungnya masih ada. Kamu menyembunyikan milik mereka? Dia bilang enggak, Mas. Sumpah saya nggak tahu apa yang mereka cari. Terus apa dong? Apa hubungannya sama Tari? Ini aneh banget loh. Atau mungkin kamu punya kawan terus dia nitipin sesuatu sama kamu? Enggak. Coba deh, inget-inget deh. Ya, ini kita tetap bagus Sukabumi kan? Karena tim udah kita siapin semuanya. Ya, nanti bilang sama RT RW ya. Supaya ngamatin tempat ini, ya. Oke, yuk. Yuk, langsung ya. Ini juga udah ini azan nih, yuk. Perjalanan Sukabumi macet banget. Banyak truk-truk besar di situ dan rumahnya di pedalaman banget. Akhirnya kita sampai di Sukabumi, hari sudah larut malam. Gelap gulita di situ. Dia kebingungan lihat kita semuanya. Ada apa ini? Ngapain ini datang ke sini? Ya, maaf. Maaf, ini rumahnya Ibu Oti. Iya, saya Bu. Bisa ngobrol
Ada apa ya? Enggak, ini ada suatu hal yang penting mau kita bicarakan sebentar Ibu. Sebentar aja. Ibu Oti ini masih bingung. Akhirnya gue coba tanya, Ibu masih ingat nggak? Dulu Ibu datang ke sebuah panti asuhan. Ibu menitipkan seseorang anak kecil umur 3 tahun ke panti asuhan. Ibu ingat nggak? Iya, Bu Rustini, ibu panti asuhan itu. Oh iya. Bener Ibu yang Iya, saya menitipkan. menitipkan Tari, iya. Saya menitipkan Tari, anaknya Ibu Lia. Tari anak Ibu Lia. Iya. Sekarang di mana dia? Jadi ini ibu Oti. Tari, jadi ini Tari. Yang bernama siapa ya? Iya, Dahlan sama Ruby. Jahat sekali nih sama ibu dan kamu, apalagi anaknya itu. Si Dahlan sama Ruby sama jahat sama kamu, Neng. Nah yang lebih parah lagi, laki-laki yang dia nikahin ini punya 2 orang anak laki-laki. Dan 2 orang anak laki-laki ini sering mukul Tari waktu kecil. Sering menganiaya Tari waktu kecil. Makanya ibunya Tari, Ibu Lia ini khawatir terjadi apa-apa sama anaknya. Akhirnya anaknya dia minta tolong sama pembantunya untuk dititipkan ke panti asuhan. Minta tolong, Neng. Tolong titipkan ibu kamu. Ini dari aku ya. Satu lagi ada titipan dari ibu kamu. Sebentar ya. Ibunya Tari ini bilang, tolong jaga anak saya. Ada wasiat, ada wasiat dari ibunya Tari. Minum Tari. Ini dari ibumu. Ini apa ini? Minta ibu. Ada wasiat dari ibunya Tari bahwa harta kekayaannya Ibu Tari dan keluarganya itu jatuh ke tangannya Tari. Dan ibu aku di mana, Bu? Kamu, Neng. Siapa ibu? Siapa? Karim. Tak, Pak Karim inilah supir pribadinya Ibu Lia, ya, ibunya Tari. Kemana-mana Pak Karim ini baik sama Ibu Lia. Kalau tidak salah, saya ingat ibu di Tangerang. Berarti dari Bu Oti kita dapat 2 informasi. Pertama Pak Karim alamatnya, dan yang kedua adalah surat hak waris dan juga sertifikat rumah. Boleh nggak
Mas, sekarang aku ke alamat yang ada di sertifikat ini. Karena Tari pengen ketemu sama ibunya. Malam itu juga, bayangin, malam itu juga dari Sukabumi dia langsung pengen nyari ke Jakarta. Di mana alamat rumah itu? Kita di Sukabumi. Sedangkan sertifikat ini ada kemungkinan pasti di Jakarta ibumu tinggal. Aku mohon Mas, aku nggak peduli. Tolong bantu aku Mas. Kau udah kasih tahu berkali-kali, udah malam ini. Perjalanan juga jauh, bisa 3-4 jam. Kita nyampe sana pagi. Rumahnya besar. Assalamualaikum Ibu. Adalah. Makasih Ibu. Sepi, coba lihat deh. Lah kok rumahnya kosong? Kemana ibunya Tari ini? Kemana keluarganya ibunya Tari ini? Udah, nanti kita gini aja. Nanti kita kirim ke Bilang, besok pergi, yang kita cek. Benar enggak? Sesuai dengan alamat yang kita berikan. Dan benar enggak rumah ini kita? Ya udah, yuk kita istirahat dulu. Oh enggak, kita ada urusan sebentar aja Ibu. Iya, mau ngobrol-ngobrol sebentar aja. Tapi kebetulan Pak Karim tadi ada yang jemput. Sampai rumahnya Pak Karimnya lagi nggak ada. Tetangga itu bilang Pak Karim barusan saja dijemput sama 2 orang. Tadi ada tamunya 2 orang. Iya. Terus sekarang pergi sama Sidul. Maksudnya gimana sih? Sidulnya itu yang nganterin ke sini. Nganterin 2 orang. Oh, itu 2 orang itu diantar sama Sidul. Dan Dulnya sekarang ada di sana, Iya, di depan itu. Bisa nongkrong di sana Sidulnya. Oh gitu, tanya ke sana. Iya. Oh ya udah. Siapa 2 orang itu? Atau jangan-jangan 2 orang itu adalah orang yang sama, yang ngobrak-ngabrik ke rumahnya Tari, yang berusaha menculik Tari. Mungkin 2 orang itu. Nah, siapa 2 orang ini? Nongkrongan mana sih? Bentar, ayo tuh kali ya? Mana? Itu bukan ya? Oh iya tuh. Kita datang ke tempat tongkrongan tersebut, kita tanya sama orang di sana tuh yang namanya Dul. Begitu kita deketin, si Dul ini langsung kabur, lari kocar-kacir ketakutan. Oh, Dul. Dul. Jadi, lu ngapain lari? Ngapain lari? Ngapain kabur? Hah, ngapain? Ampun. Ngapain? Lu maling ya? Kagak bang. Lu ngapain kabur? Hah, maling lu ya? Nah, lu nggak bisa kabur, lu nggak bisa kabur lu. Banyak orang yang lu lihat nggak? Hah? Ngapain kabur dah lu sini? Lu ngapain? Hah? Nggak, gue cuma mau nanya sama lu, ngapain lu kabur? Hah? Kita nggak ada maksud apa-apa sama kamu kok. Kita itu mau nanya, kamu bener nggak yang nganter 2 orang itu ketemu sama Pak Karim? Oh iya Pak, saya nganter. Siapa 2 orang itu? Saya nggak tahu bang. Lu jujur. Lu dikasih duit kan? Enggak.
Hah? Saya beneran nggak tahu bang, saya cuma ngantarin 2 orang itu doang. Lah terus lu kenapa lu takut? Santai aja kali, kenapa lu takut? Kenapa panik gini sih? Hah? Kenapa kabur coba? Hah? Atau tahu di sema aja, aja. Udah, kamera matiin aja nih. Si Dul ini juga nggak bisa ngasih kejelasan yang pasti. Akhirnya... Ya, naik mobil apa nih? Naik mobil hitam bang, dimasukin langsung ke mobil bakarinnya. Mobil hitam. Sekali nih gue tanya, di mana Pak Karim terakhir? Di mana dijemput Pak Karim? Beneran bang, tadi emang dinaikin di mobil, habis itu turunin di sini. Habis itu saya tidak lihat lagi bang. Itu jawaban jujur lu ya? Iya bener bang, bener. Tadi beneran turunin di sini. Awas lu bohong ya. Lu bohong, gue cariin lu. Gue tahu rumah lu, gue tahu tempat nongkrong lu ya. Awas lu. Awas lu ya. Kita tungguin tempat nongkrongan itu sama Dul sambil kita nyicipin skuteng ya, panas-panas. Ya, itu enak banget. Dan gak lama kemudian datang yang namanya Pak Karim. Itu bang, itu Pak Karim bang. Dul ini langsung bilang itu mas, yang namanya Pak Karim mas, itu mas. Ya udah lu panggil dong. Lu panggil yang namanya Pak Karim ini. Itu bang. Pak Karim, Pak Karim. Diajak duduk, dia kita tanyain. Pak Karim benar, tadi diajak 2 orang pergi. Oh iya benar mas, saya diajak 2 orang pergi. Mas mbak ini siapa? Kita jelasin. Sebentar, bapak tadi dijemput sama 2 orang? Iya betul. Betul? Iya betul. Siapa mereka pak? Dan tujuannya apa jemput bapak? Itu si Dahlan pak, sama si Robi. Jalan sama Robi. Sama Robi itu siapa pak? Anak majikan saya pak. Maksudnya anaknya? Ibu Lia? Iya betul. Oh berarti mereka Kakaknya. kakak kamu? Ternyata 2 orang tadi yang mengajak Pak Karim pergi adalah Dahlan sama Robi. Dahlan sama Robi ini adalah kakak tirinya Tari. Emang ini siapa? Aku Tari pak. Anaknya Ibu Lia. Oh, Neng Tari. Iya. Yang dulu masih kecil. Iya pak. Iya betul Pak. Oh, udah gede banget sekarang ya. Ternyata Karim ini masih ingat siapa Tari, siapa ibunya Tari. Dia masih ingat, dia cerita semuanya. Salah ngomong sedikit, salah ini dikit, main pukul. Sampai-sampai ya Ibu Lia itu sakit. Astaga. Terus di mana ibu saya pak? Jawab pak. Gimana kondisi dia pak? Jawab pak. Saya mohon pak. Ibu kamu Makam ayah
Antar aja ke mobilnya. Pas kita mau ngantar pulang Tari ke rumahnya, kita mau naik mobil, tiba-tiba kita dicegat sama Dahlan sama Bobby lagi. Dua orang nggak tahu diri ini ternyata buntutin kita lagi. Dua orang nggak tahu diri ini ternyata ada di depan kita. Ngapain nanti? Gua mau nyapa lu apa? Lu apa? Lu jangan saya anaknya di sini. Hah? Gua gak ada urusan sama lu. Gua mau nyama tadi. Tari, sertifikat. Maunya Matahari, maunya Mata. Emang lu siapa? Ha? Gua tahu kalian berdua. Siapa gua? Maksud dan tujuannya apa? Gua tahu. Apa? Hah? Lu siapa? Apa? Hah? Maunya apa? Jangan urusan sama gua. Lu maunya apa? Ha? Gua jangan Ini klien gue, ini klien gue. Lu mau apa? tahu. Hah? Yang gua mau cuma sertifikat. Lu maunya apa? Sertifikat. Dan dia maksa saya mau minta surat wasiat itu. Saya mau minta surat sertifikat rumah itu. Sertifikat, kau diam lo kan? Diam lo ya. Jangan emosi. Iya, gua tahu. Sertifikat apa? Gue laporin polisi lo kan berdua. Kita rame-rame tenang. Gue laporin polisi lo kan berdua lo. Gue laporin polisi lo. Lu apa? Tenang. Lu mau syuting? Lu mau syuting? Tenang. Lu mau syuting? Lu mau syuting? Tenang. Lu mau syuting siapa? Mereka maksa minta, akhirnya kita tahan. Kita berusaha halangi, kita selamatkan Tari. Ributlah di situ. Wah, pukul-pukulan tim semuanya. Ya, kita berusaha selamatkan Tari di situ. Tari teriak-teriak, Tari menangis di situ sejadi-jadinya.